Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasahbihi wa man wala. وقال سيدنا الإمام الشيخ الأكبر أحمد بن عربي في حكمه الحديثية الحكمة السابعة وستون قال طرق الحق لا تحصى بالإكثار وأقربها إليه الذل والانكسار. طرق الحق jalan kebenaran la tuhsa lil ikthar adalah tidak dapat dihitung banyaknya. No. Wa aqrabuha ilayhi wa aqrabuha alladhi paling dekat itu ilayhi kepada al-haq al-hiddu wal-intisar adalah jalan al-dhullu, jalan kerendahan dan kehinaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu bahwa jalan-jalan kebenaran turukul haq itu sangat banyak. Al-Imam Ibnu Arabi punya pandangan bahwa setiap orang sampai kepada Allah. Namun sampainya kepada Allah ya sesuai kapasitasnya. Kalau di dalam tasawuf dibagi tiga tadi itu sebetulnya pembagian secara global, secara ilmiah. Orang dibagi tiga akhlak, ya, umum. Ya, orang dibagi tiga dalam agama ini itu sebetulnya hanya pembagian global. Ya. Awam, khas, khawasul khas. Padahal awam ini juga bilangannya, jumlahnya sebanyak orangnya, karena begini, setiap orang punya kedekatan kepada Allah yang tidak sama. Imam Ibn Arabi itu ingin sekali menjelaskan ini karena tauhid, bukan hanya sekedar bicara tentang orang yang dekat kepada Allah, tetapi tauhid, ya, bahwa setiap orang dekat dengan Allah, mengerti tentang Allah, ya, itu kalau dihitung berapa macam modelnya, sejumlah manusianya. Jadi untuk menjelaskan bahwa tidak sama. Seperti juga kalau manusia menciptakan barang kan ada acuannya. Misalnya bikin gelas ada acuannya, ini berapa juta gelas sama gitu. Nah, ciptaan Allah itu satu demi satu tidak sama, berbeda. Ini syuhud dari para aulia menyaksikan hakikat itu, ya. Ketika dia ingin mentauhidkan Allah, ya, sampai penyaksiannya kepada itu, maka termasuk. Maka kenapa Imam Asy-Syadzili pernah berkata begini, ma'rifatul aulia as'abu min ma'rifatillah, katanya. Mengenal wali itu lebih susah daripada mengenal Allah. Karena setiap orang punya bagian untuk mengenal Allah. Allah berikan jalan untuk mengenal dirinya. Cuman ya tadi bilangannya tidak terhitung. Kalau orang Islam ini katakan ada 2 miliar, berarti ada 2 miliar jalan menuju kepada Allah. Namun kalau dikategorikan am, khas, khawasul khas, itu
Dan penjelasan ini menyangkut tauhid sebetulnya. Turukul haq la tuhsa. Ya, jalan menuju kepada Allah itu tidak terhitung. Kenapa? Lil iksar. Karena Allah memperbanyak ciptaannya, maka jumlah jalannya pun ya, sama. Namun yang paling dekat jalan menuju kepada Allah adalah mencapai sifat kehambaan ya, yang disebut zul wal inkisar ya, sebetulnya kalau ditulis wa aqrabu ilaihi tahqiqul ubudiyah, ini enggak klop dengan iksar, karena sifat ubudiyah az-zullu wal inkisar. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana orang dapat sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Lagi-lagi untuk mendapat sifat kehambaan itu memiliki kesempurnaan akhlak. Orang yang di dalam jiwanya, rohaninya tidak ada akhlak, dia merasa bukan hamba, dia tuan, bahkan Tuhan. Dia bisa ibadah, dia bisa ya melakukan sesuatu, dia pandai ini, dia rasanya dia. Itu kalau orang tidak ada kesempurnaan rohani. Nafsunya ammarah amir. Tetapi kalau rohaninya sempurna, dia pandangan batinnya ngelihat tubuh ini ubudiyah. Nah, karena dia ubudiyah, maka dia ngelihat bahwa yang mengelola dirinya adalah rububiyah. Kun abdan li akun rabban lak. Berikan ubudiyahmu, aku berikan rububiyahku. Jadi yang paling dekat, orang yang berinteraksi dengan Tuhan, yang memiliki hadrah, kehadiran Tuhan dalam dirinya, yaitu akhlak. Nah, itu yang paling dekat, maka disebut muqarrabin. Aulia itu disebut muqarrabin. Nah, Allah. وقال رضي الله عنه لا تسخر من الإخوان إلا الصادق اللسان لا تسخر جمال قوس بني مجرد أجيبتني لا تسخر من الإخوان dari ikhwan, dari saudara-saudara sesama umat Muslim, illa as-sadiqul lisan, illa kecuali as-sadiqul lisan. Hanya seorang ikhwan yang sadiq, yang jujur lisannya. La tashab, di dalam tasawuf kata tashab itu maknanya la taqtadi ya. Jangan, atau la ta'khud anhu gitu. Jangan ditiru, jangan diambil orang yang lidahnya tidak jujur, begitu kira-kira ya. Karena ikhwan ini persaudaraan yang berdasarkan agama, akidah ya. Ikhwan, maka janganlah engkau suhbah. Ada Imam As-Sajili pernah berkata, la tashabil ahdath, dia bilang, walau kana ibna tis'ina sanah, katanya. Maka la tashab di situ ya, adalah la taqtadi ya, atau la ta'khud anhu. Jangan kau tiru, jangan kau ambil sifat-sifatnya dari ikhwan, siapapun ikhwan ya. Kecuali as-sadiqul lisan, kecuali maqaluhu haluh. Bahkan
Ini lagi-lagi ya, beliau terikat dengan badi'iyatul kalam, al-ikhwan al-lisan gitu ya. As-sadiqul lisan. Namun pembahasan tasawuf, orang yang lisannya jujur ini bukan sekedar jujur gitu. Secara umum pun kalau orang yang lisannya jujur, maka apa yang jika kita bersahabat dengan dia, maka kita tidak rusak gitu, tidak rusak. Namun lebih jauh dari itu, bahwa seorang murabbi dalam tasawuf, mursyid katakan, mendidik kita itu dengan lidahnya, tetapi bahasa batinnya lidah itu. Makanya mursyid itu identik dengan ngomong. Ya, kalau tidak ngomong bukan mursyid, mungkin wali saja. Mursyid itu wajib seolah-olah ngomong itu di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, dengan fasih menjelaskan tentang keadaan dia, keadaan rohani maksudnya. Dia menjelaskan keadaan-keadaan yang baik, yang ikhlas, yang sidik, yang lurus, yang begitu. Apabila seorang yang ucapannya adalah keadaan jiwanya, maka kita dapat manfaat mengambil, meniru sifat dia. Karena faqidu syai' la yu'ti, orang yang enggak punya tidak bisa ngasih. Orang punya sifat sabar, seorang ibu misalnya, meladeni anaknya sebader apapun, maka yang keluar dari bahasanya, lidahnya adalah hal lisan, hal jiwanya itu. Sehingga anaknya yang mendengar ucapan ibunya, ucapan yang keluar dari sifat sabar, maka anaknya akan menerima sifat sabar itu. Kalau orang tua sambil marah-marah teriak sabar gitu, itu malah sedang membagi sifat tidak sabar, meskipun bunyi ucapannya sabar. Tapi kalau punya sifat sabar, keluar ucapannya meskipun marah tapi tetap suara sabar, dan itu boleh bersuhbah. Karena as-sahib sahib, orang yang apa artinya sahib sahib, orang yang bersuhbah akan mengambil sifatnya, begitu, akan menarik sifatnya. Nah, suhbalah orang yang ucapannya adalah suara batinnya. Wallahu a'lam. Al-ali, al-ali yani az-zati. Al-futuh az-zati, putuh banget gitu. Al-futuh zati, ya, putuh zati. Ya, putuh yang sejati, betul. Izli atau uzli, nah. Al-futuh al-ali, futuh yang sejati. Al-fani adalah seseorang yang fana fil izzi, dalam sifat keagungan kepada Allah. Al-futuhul ali, maknanya ali itu adalah zati, ya. Zati, ya, boleh kita artikan sejati, putuh bener gitu. Orang yang putuh bener itu orang yang fani, ya, orang yang fani. Definisi wali kan wal fani wal baqi, ya. Fani dalam apa? Fani dalam izli, ya. Izli ini apa ya? Orang yang bukan mengisolir. Kalau mengisolir itu justru saiko ya, gitu. Orang yang seperti perkataan Imam Abdul Qadir, beliau mengatakan, ya Rabbi anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi, katanya. Engkau tunggal di
langit, aku pun tunggal di bumi. Jadi orang yang fani dalam izli ini, orang yang hanya menjadi dirinya sendiri dan menyaksikan Allah ya, melalui apa yang Allah anugerahkan kepada dia ya. Sehingga orang yang putuh itu ya orang yang melihat bahwa semua yang ada pada dirinya itu dari Allah ya, itulah putuh yang benar ya. Karena dia melihat terbuka ya, putuh terbuka bahwa ya konsekuensinya maka melihat orang pun sama ya. Al-fani itu ya, sebetulnya al-fani wal baqi gitu, tetapi lagi-lagi dia ya, menggunakan bada'iyatul kalam al-putuhul ali, yani al-putuhul zati al-fani fil izli atau fil uzli ya. Dalam perbuatan apapun atau dalam melakukan apapun ya, dia senantiasa infiradul qalbi, infiradul haq gitu, al infirad bil qalbi gitu. Infiradul haq bil qalbi itu orang yang izli. Orang yang uzli itu adalah orang yang infiradul haq bil qalbi, yang hatinya menunggalkan Allah, itu izli, sebetulnya baki gitu. Nah itulah orang yang senantiasa diberikan paham tentang apa yang terjadi, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Dia memahami maksud Allah itu putuh ya. Maka yang az-zati, yang sejatinya adalah orang yang senantiasa tidak terpengaruh dengan hawa nafsunya, itu fani ya. Dan izli yang justru dia melihat hanya Allah sajalah yang menjadi pelakunya, fa'ilnya ya. Orang yang senantiasa dia dengan Allah saja. Orang berbuat jahat dengan dia, dia merasa Allah saja yang melakukannya. Itu al-fani fil izli ya. Wallahu a'lam. وقال رضي الله عنه لا يصل إلى القربان إلا من كان طالبا للذات. Lazat, talibal lazat. طالبا للذات لا يصل, tidak akan sampai ila al-qurban, kepada makom-makom kedekat, illa kecuali iman seseorang Lizat, maaf, lizat betul. Taliban lizat, maaf. illa kecuali iman seseorang karena yang adalah dirinya taliban, seseorang yang mencari lizat begitu Zat Allah. baik zat Allah. Orang yang disebut sampai kepada seluruh makom kedekatan hanyalah orang yang sudah tujuannya adalah zatullah ya. Kita sering mendengar tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul zat. Nah, tauhidul zat itu yang tinggi. Sebetulnya pembagian tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul zat sama pembagiannya am, khas dan khawasul khas ya. Manhajnya seperti itu, metodologinya itu gitu. Orang-orang, para ulama mereka mengatakan begitu. Para ulama yang baru ilmu dan baru mulai mengamalkan itu ma'rifatnya atau tauhidnya itu ya af'al ya, am. Tapi apabila orang yang sudah membetulkan hidupnya untuk Allah baru naik ke tauhidus sifat ya, baru kemudian tauhiduz zat.
Bahkan ada lagi tauhidul zat itu disebut Ka'batal Husni gitu. Ya, banyak sekali istilahnya, artinya orang yang sudah mencapai ke seluruh makom dekat gitu, kebersamaan kepada Allah, dia yang sudah hanya untuk zat Allah saja. Ya, satu hikam lagi ya. Allah. Tawaf, Taif. Ini hikmah yang terakhir, bahwasanya orang disebut arif ya tentunya di dalam ilmu hakikat. Namun saya sedikit ingin menjelaskan arif ini sebetulnya istilah yang bid'ah. Dan betul-betul ada saudara kita sebelah sana mengatakan bid'ah betul. Karena kita nggak pernah dengar al-arif billah Abu Bakar Siddiq misalnya. Sahabat Nabi ini dibanding dengan para wali. Kenapa Pak ulama-ulama belakangan mendapat gelar al-arif, gelar yang paling tinggi itu? Ya, kenapa sahabat tidak diberikan gelar itu? Sedangkan mereka semuanya ahli haqiqah. Ya. Nah, maka ada kronologisnya. Kalimat arif ini tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada. Tahu itu ada dua kalimatnya, alima dengan arafa. Itu tahu. Tetapi yang digunakan dalam Al-Quran kata arafa ini tahu dari mendengar. Tapi kalau alima tahu dari melihat. Jadi kalau dari segi tahu, alim lebih tinggi dari arif. Gitu. Kedudukan orang yang mencapai dekat kepada Allah itu dari ain lam mim, bukan ain ro'fa. Namun saya punya tulisan tentang itu ya, dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan juga secara bahasa. Ada 8 makna arif yang berbeda dengan kata alim, dan alim lebih tinggi daripada kata arif. Nah. Namun istilah alim dan ulama itu sudah mustarak. Apa mustarak itu? Sudah pakai oleh semua orang. Orang disebut alim, ulama, mungkin ilmunya sedikit. Orang disebut alim, ulama, ilmunya banyak, tetapi mengikuti hawa. Nah, komunitas sufi tidak mau gurunya disamakan dengan mereka, disebut arif. Ternyata kronologisnya itu. Sehingga kalimat arif yang dipakai dalam tasawuf itu mesti setelah alim, karena dia ingin menjelaskan bahwa ini lebih tinggi dari sekedar alim. Jadi kalau enggak alim, katakanlah tidak tahu Al-Quran, tidak tahu hadis, tidak tahu fikih, tidak tahu tauhid, ya, tiba-tiba ngamalin wirid disebut arif, tidak. Atau karena dia ahli thariq, tidak. Kalimat arif dalam kronologi sejarahnya mesti ba'dal ilm. Kalau tidak, tidak. Mungkin soleh, ahli bir, ahli sadad, misalnya. Artinya kalimat arif ini sudah terminologi menyangkutnya. Yang dengan apa ya? Dengan berbagai argumentasi orang sufi mengedepankan kata arif ini dengan penuh pertanggungjawaban bahwa dia seorang alim plus begitu.
Nah, maka di sini dikatakan la yusamma fil haqiqati arifan. Ya, di dalam hakikat tidak dinamakan seorang arif, melainkan orang yang telah mengelilingi langkahnya di dalam makom kewalian, wilayah. Apa wilayah itu? Wilayah itu pengendalian, penanganan, pertolongan apalah Allah. Sebetulnya Allah mengasih sifat sabar itu Allah mengendalikan. Allah memberi sifat ridha, Allah mengendalikan. Allah memberi sifat ikhlas, Allah mengendalikan. Nah, apabila sempurna maka dia duduk di wilayah. Jadi wilayah itu akhlak lagi-lagi. Tasawuf tidak keluar dari, memang madaruhu huwal akhlak wal waqt. Hatta waqt maksudnya akhlak. As-Sufi ibnu waqtih itu akhlak. Itu. Maka orang yang sudah memiliki semua sifat-sifat akhlak mulia, tajalli, kan tahali, tajalli, semua sudah tajalli, berarti dia telah mengelilingi makom kewalian, baru dinamakan arif. Nah, sedangkan prosesnya seorang mesti takwa. Takwa ini perlu ilmu, semua ulum syariat. Takwa ini al-iktifa bil kutub. Orang untuk takwa cukup kitab, nggak perlu mursyid. Karena takwa adalah amal, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan perlu ilmu. Kalau dalam istilah tasawuf disebutnya ini syariah. Lalu bagaimana agar takwa ini mencapai gelar muttaqin tinggi? Ya, maka dia mesti istiqomah. Nah, istiqomah ini tarekatnya. Ya, istiqomah. Yakni apa makna istiqomah? Ja'alul ibadah iqamatan lillah. Ya. Menjadikan ibadah itu tegak kepada Allah. Ini istiqomah. Nah, apabila istiqomah, baru dia meraih semua sifat kehambaan, artinya akhlak mulia, tahqiqul ubudiyah. Baru setelah itu fana. Dan itulah qadamul wilayah itu semuanya dilalui. Baru arif. Karena arif itu adalah alim, amil plus. Ba'dal istiqamah, ba'dal siddiq tawajjuh, ba'dal iqbalil qalbi bil kulliyah ala Allah, dan ila akhirih. Maka tidak boleh digelari arif. Waduh, ya. Merinding itu kalau al-arif billah. Kalau orang Mesir ada musyarif gitu. Ya. Kalau musyarif billah betul. Ya. Tidak tahu Allah gitu. Tidak semudah itu. Maka kita lihat. Kita lihat kan banyak tokoh muhaddis tidak digelari arif. Hati-hati sekali mereka. Ya. Tapi kita dukun bisa dikasih gelar al-arif billah tuh. Karena banyak zikir. Ya, tidak. Jadi prosesnya betul-betul sempurna. Lihat, man kana bi qadamil wilayati taifah. Ya, orang yang sudah mengelilingi ya langkah-langkah makom-makom wilayah. Ya, baru digelari arif dalam dalam hakikat itu. Kan syariat, tarekat, hakikat. Disinilah arif itu. Nah, orang yang arif kan ini ya, sudah ilmu, kemudian ibadah, istiqomah, dan baru kemudian tahqiqul ubudiyah, kemudian fana, dan dia adalah seorang ahli wilayah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.